Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh yang bekerja sama dengan KKG Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Selamat pagi anak-anak ibu semua yang ada di rumah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, alhamdulillah pagi ini ibu berdiri di sini dalam keadaan sehat. Nah, ibu berdiri di sini akan menemani kalian yang lagi belajar di rumah ya. Semoga apa yang ibu sampaikan kalian bisa memahaminya. Nah, khususnya anak-anak kelas 2 ya yang ada di rumah, ibu akan menemani kalian pada hari ini. Nah, ibu di sini akan menjelaskan tentang tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum memasuki pembelajaran, ibu akan memperkenalkan nama ibu dulu ya. Nama ibu, Ibu Suryati, ibu bertugas di SD Negeri Silih Asah 2. Di sini dalam musim pandemi ini kalian harus pandai-pandai menjaga kesehatan ya anak ya. Nah, dalam menjaga kesehatan di sini ada beberapa protokol kesehatan yang harus kalian lakukan di rumah. Nah, yang pertama di sini kalian harus memakai masker yang benar ya. Jangan sampai memakai maskernya hidungnya kelihatan. Itu adalah memakai masker yang salah. Pakailah masker dengan benar agar kita terhindar dari virus. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Kalian di rumah harus mencuci tangan menggunakan sabun biar tangannya bersih. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Jadi jangan deket-deketan ya anak ya. Ketika kalian bermain tidak boleh terlalu dekat dengan temannya. Yang selanjutnya, membatasi mobilitas. Apa sih Bu membatasi mobilitas? Membatasi mobilitas di sini kalian tidak boleh keluar rumah apabila tidak terlalu penting ya. Jadi kalian tetap harus diam di rumah. Yang selanjutnya, menghindari kerumunan. Nah, kenapa kalian anak-anak belajar di rumah? Itu alasannya menghindari kerumunan. Yang selanjutnya, dukung vaksinasi COVID-19 ya. Pemerintah mengadakan adanya vaksin. Jadi yang belum vaksin, mangga silahkan bisa menghubungi untuk secepatnya divaksin. Baik anak-anak, sekiranya itu protokol kesehatan yang harus kalian terapkan setiap hari di rumah. Lanjut ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak yang ada di rumah. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak ibu semua yang sudah ikut berdoa. Nah, sebelum belajar, mari ibu kasih tahu nih tentang tujuan pembelajarannya. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu siswa mampu memahami teks yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menemukan kosakata berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat memahami perbedaan pekerjaan antara individu di rumah. 4. Siswa dapat menyebutkan pecahan uang. Yang kelima, siswa dapat mengurutkan nilai pecahan uang. Mari kita mengamati gambar yang ada di sini ya anak-anak.
Nah, yang pertama itu ada gambar seorang ibu dan anak perempuan. Ya, kita kasih nama saja ya. Nama anak perempuannya itu Siti. Nah, Siti sama ibu sedang memasak di dapur. Ya, yang pertama itu Siti lagi memasak di dapur membantu ibu. Yang gambar kedua, coba anak-anak, gambar yang kedua itu gambar Siti lagi apa? Iya. Yang kedua Siti lagi mencuci sayuran karena ibu akan memasak sayur. Yang ketiga, nah ibu sedang memasak. Ya, lanjut ya. Nah, di sini ada teks ya. Teks yang di sini itu adalah tugasku di pagi hari. Nah, yang di rumah, anak-anak di rumah boleh ya mengikuti ibu membaca, kita baca bareng-bareng. Siti anak yang rajin. Setiap pagi Siti bangun sendiri. Siti langsung merapikan tempat tidur. Siti, Ali, ayah dan ibu kemudian berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Ibu memasak sayur untuk sarapan. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Ayah mencuci sepeda motor dan Ali membantu ayah. Nah, itu kegiatan keluarga Siti setiap pagi di rumah ya. Jadi, anak-anak ibu yang ada di rumah, kalian harus bisa membantu orang tua ya, membantu ibu, membantu ayah ya, seperti tadi yang mana ibu ceritakan keluarga Siti. Nah, untuk selanjutnya, ayo anak-anak kita berlatih nih. Pasangkan masing-masing anggota keluarga Siti sesuai pekerjaannya. Nah, coba lihat anak-anak. Yang pertama itu ada gambar siapa anak-anak? Nah, gambar Siti. Pinter ya. Nah, Siti tadi tugasnya apa anak-anak? Coba kita cari tugasnya Siti apa? Apa anak-anak? Iya, mencuci sayuran. Pinter ya, Siti tugasnya mencuci sayuran. Yang kedua, gambar kedua, ada gambar siapa? Ibu ya. Gambar ibu itu, ibu tugasnya apa anak-anak? Iya, tugasnya ibu itu menyiapkan sarapan ya anak-anak. Nah, selanjutnya ada gambar siapa? Ada gambar ayah. Pinter. Ayah tugasnya apa anak-anak? Tugasnya apa? Mencuci sepeda motor ya. Nah, yang selanjutnya ada Ali. Ali tugasnya apa nih? Satu lagi. Oh, pinter, mengelap sepeda motor. Ya. Nah, itu adalah tugas dari keluarga Siti. Mari kita lanjutkan ya. Udah paham ya anak-anak ya? Sudah memahami ya? Ayo lanjutkan. Ayo berlatih. Nah, kita berlatih ya. Susunlah kata-kata berikut menjadi sebuah kalimat. Di sini yang pertama nomor 1 ya anak-anak. Ada kata-kata sayur. Ibu memasak di dapur. Coba siapa yang bisa kalian susun menjadi sebuah kalimat yang benar. Nah, coba apa dulu nih? Yang pertama, ibu ya. Ibu apa? Memasak di dapur ya, pinter ya. Yang kedua, Siti sayuran mencuci sedang. Nah, susun menjadi sebuah kalimat yang benar. Apa? Gimana? Siapa yang tahu? Nah, boleh ya. Siti sedang mencuci sayuran. Paham ya anak-anak ya? Nah, kita lanjut. Nomor 3.
ada kata membeli ibu sayuran di pasar. Nah, coba kita susun lagi. Yang pertama apa dulu? Ibu membeli sayuran di pasar. Nah, gitu ya. Baik anak-anak, ketika kita dikasih sesuatu makanan ataupun uang sama ibu, kita harus bisa membagi dengan adil ya. Kita harus bagi dengan rata. Jangan sampai ada kakaknya saya mau bolunya yang besar, adik mah dikasihnya bolu yang kecil. Nah, kita harus adil sesuai dengan bunyi sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Siapa yang tahu simbolnya, lambangnya? Lambang dari sila kedua itu adalah rantai, pinter. Nah, bagaimana nih penerapannya terhadap kehidupan kita sehari-hari? Ada beberapa penerapan dari bunyi sila kedua. Yang pertama, saling mencintai dan mengasihi semua anggota keluarga. Jadi kita harus saling menyayangi anak-anak, tidak boleh bermusuhan ya. Nah, yang kedua, bertenggang rasa kepada adik, kakak, ayah dan ibu. Ya. Yang ketiga, tidak semena-mena terhadap anggota keluarga lain. Senantiasa menghargai mereka. Jadi kita harus menghargai, saling mengasihi, saling menyayangi. Nah, paham ya anak-anak ya sampai di sini ya. Anak ibu kan pada pinter ya. Semoga kalian bisa memahami ya apa yang ibu sampaikan. Baik, kita lanjutkan kepada tujuan pembelajaran yang selanjutnya. Mengenal pecahan nilai uang. Nah, kalian tahu uang? Ya. Nah, uang pecahan, nilai uang pecahan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama uang logam. Nah, siapa yang tahu uang logam? Bentuk uang logam itu bentuknya bulat dan terbuat dari logam. Ya. Yang kedua ada uang kertas. Uang kertas di sini berbentuk persegi panjang dan terbuat dari kertas. Nah, selanjutnya kalian tahu tidak apa fungsinya uang, ya? Nah, fungsi uang ibu kasih tahu nih ya. Fungsi uang adalah sebagai alat tukar yang sah, ya. Contohnya, kalian mau jajan nih ke warung. Aku mau jajan. Nah, kalian membawa apa kalau mau jajan? Harus membawa uang. Misalkan mau membeli es krim, kalian membawa uang dan akan mendapatkan es krim, yaitu sebagai alat tukar yang sah. Baik ya, kita lanjutkan. Nah, ada beberapa uang logam. Ya, uang logam di sini yang pertama, uang logam dari nilai pecahan yang terkecil itu adalah uang 100 rupiah. Yang kedua, uang logam pecahan yang paling besar adalah 1.000 rupiah. Nah, coba lihat anak-anak semua. Ini gambar uang berapa ini? Nah, pinter ya, gambar uang 100 rupiah. Di gimana nulisnya? Ditulis Rp 100,00 ya. Jika dibaca 100 rupiah. Gambar yang kedua ada uang logam 200 rupiah. Ditulis Rp 200,00. Nah, Rp di sini itu singkatan dari rupiah, ya. Nah, ada 2 angka di belakang koma itu sebagai pelengkap.
kita lanjut kepada pecahan uang kertas ya. Nah, pecahan uang kertas yang pertama, pecahan uang kertas yang paling kecil itu berapa anak-anak? Oh iya, pinter, 1.000 rupiah ya anak-anak. Uang pecahan kertas yang paling kecil adalah 1.000 rupiah. Nah, uang kertas pecahan yang paling besar itu berapa? Ada yang tahu? Nah, pinter, berapa? 100.000 rupiah ya. Nah, siapa yang suka dengan uang 100.000 anak-anak? Iya, ibu juga suka uang 100.000 rupiah ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, lihat semuanya ke sini. Ada gambar uang kertas ya. Di gambar uang kertas ada tulisan berapa anak-anak? Nolnya ada berapa coba? Nah, ada angka 1, nolnya ada 3 ya. Itu ditulisnya bagaimana? Nah, ditulis Rp 1.000,00,0. Nah, Rp di sini itu adalah singkatan dari rupiah ya anak-anak, sama seperti uang logam tadi. Nah, jika dibaca itu 1.000 rupiah. Nah, ada uang, gambarlah uang yang selanjutnya. Nah, ada angka 2000. Ada uang berapa itu anak-anak? Pinter, itu adalah uang 2.000 rupiah. Ditulis Rp 2.000,00. Nah, dan jika dibaca 2.000 rupiah. Selanjutnya ada uang berapa anak-anak? Pinter, uang 5.000 rupiah ya. 5.000 rupiah ditulis Rp 5.000,00. Nah, jika dibaca 5.000 rupiah. Ya, lanjut. Nah, yang seterusnya ada uang warnanya apa itu? Ungu ya. Nah, uang ungu ini jika ditulis Rp 10.000,00 ya. Nah, dan jika dibaca adalah 10.000 rupiah. Lanjut ya anak-anak. Nah, kita lanjut kepada membandingkan pecahan mata uang. Tuh, gambar yang pertama ada gambar uang kertas. Uang kertas ini berapa? Nominalnya uang kertas di sini yaitu uang berapa anak-anak? 1.000 rupiah. Nah, yang kedua ada uang logam. Pecahan uang logam berapa? 500. Nah, uang 1.000 rupiah dan uang 500 itu kita bandingkan. Mana yang lebih besar? Nah, pinter. Uang 1.000 rupiah itu lebih besar daripada uang 500 rupiah. Yang selanjutnya ada uang 10.000 ya, 10.000 dan uang 20.000. Uang 10.000 rupiah lebih kecil daripada uang 20.000 rupiah. Yang selanjutnya ada uang berapa anak-anak? 5.000 rupiah. Nah, uang 5.000 rupiah dan uang 2.000. Nah, gimana kita bandingkan? Uang 5.000 rupiah itu lebih besar daripada 2.000 rupiah. Sudah paham ya anak-anak ibu semua yang ada di rumah? Mari kita lanjutkan ke latihan ya. Ayo berlatih mengurutkan uang logam dan uang kertas dari yang terkecil. Contohnya ya, yang pertama. Di situ ada uang 1.000 rupiah ya, ada uang kertas 1.000 rupiah.
ada uang Rp5.000 dan ada uang Rp500. Coba kita urutkan dari nilai pecahan yang terkecil. Yang berapa dulu yang terkecil anak-anak? Iya, pinter. Pastinya ya uang yang paling terkecil yang uang logam dulu. Yang nominalnya berapa? Rp500. Yang kedua yang mana? Rp1.000. Dan yang ketiga uang Rp5.000. Paham ya? Nah, ada lagi nih contoh yang kedua. Di sini ada, coba kita urutkan. Ada uang logam Rp1.000, ada uang logam Rp200 dan ada uang kertas Rp2.000. Mari kita urutkan dari uang pecahan yang terkecil. Mana dulu anak-anak yang paling kecil? Nah, yang paling kecil adalah uang Rp200. Yang kedua, yang pintar Rp1.000 dan yang ketiga uang kertas yang Rp2.000. Baik anak-anak, semoga kalian bisa dipahami ya untuk di rumah semua. Mari anak-anak, masih semangat ya. Nah, kita lanjutkan ke pembelajaran 4. Ya, di sini ada teks. Mari kita baca bersama-sama ya. Siti membantu ibu berbelanja. Setiap hari Minggu pagi, Siti dan ibu berbelanja. Ibu berbelanja sayuran dan buah. Ibu membeli bayam, wortel, tempe, dan buah mangga. Siti membantu ibu membawa belanjaan. Setiap belanjaan harganya berbeda-beda. Setelah tiba di rumah, ibu menyiapkan sarapan. Nah, ibu membuat jus mangga untuk anak-anak. Untuk orang dewasa, mangga dikupas dan dipotong kecil-kecil. Nah, lanjut ya. Nah, kita lanjutkan nih berlatih. Ayo kita pasangkan harga dengan nilai uang. Nah, tadi kan di teks ya ada gambar bayam, ada tempe, dan ada buah mangga. Mari kita pasangkan sesuai dengan harga dari nilai pecahan uang. Yang pertama itu ada gambar tempe. Nah, tempe itu harganya berapa anak-anak? Iya pinter. Harga tempe itu Rp2.000. Itu berada di paling bawah ya. Nah, yang kedua itu ada gambar satu ikat bayam. Satu ikat bayam itu harganya berapa tadi anak-anak? Iya pinter. Harganya Rp1.000. Nah, gambar yang terakhir ada gambar buah mangga. Buah mangga di sini berapa harganya anak-anak? Pinter. Mangga itu harganya Rp5.000. Gitu ya anak-anak. Nah, kita lanjutkan ke jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, yang pertama, barang apa yang harganya paling murah? Tuh, tadi kan kita sudah menjodohkan, sekarang menjawab pertanyaan. Barang apa yang harganya paling murah anak-anak? Apa? Oh iya, satu ikat bayam ya, itu harga yang paling murah. Yang nomor kedua, barang apa yang harganya paling mahal? Tuh, barang apa? Iya betul, mangga ya. Yang paling mahal itu adalah harga mangga, yaitu harganya Rp5.000. Yang soal ketiga, urutkan barang-barang di atas dari harganya yang paling murah. Coba, apa dulu yang pertama anak-anak? Ya, yang pertama bayam ya. Yang kedua tempe dan yang ketiga buah mangga. Paham ya anak-anak ya? Dalam membandingkan, dalam mencocokkan harga, kalian paham ya? Nah, kita lanjut ke latihan yang selanjutnya. Berilah tanda centang pada tabel berikut. Nah, coba lihat. Ada anggota keluarga yang pertama ada
ayah. Nah, ayah ini suka mangganya yang digimanain? Iya pintar, yang dikupas ya dan dipotong kecil-kecil. Kita kasih centangnya gitu ya, di gambar yang mangga dipotong. Yang kedua, gambar Ali. Nah, kalau Ali dia lebih suka mangganya yang di apa? Pintar, di jus ya. Nah, mangga yang di jus berarti kita kasih centang di gambar yang ada jusnya. Nah, yang ketiga ibu. Nah, ibu suka mangga yang di gimana? Ibu suka mangganya yang dipotong ya. Berarti kalian kasih centang yang di gambar mangga. Nah, yang terakhir ada Siti. Nah, Siti lebih suka mangga yang apa? Mangga jus ya. Jadi kalian centangnya yang ada gambar jusnya. Gitu ya anak-anak. Nah, semoga kalian bisa paham semua ya anak-anak. Nah, kita nyampe kepada kesimpulan. Kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu adalah setiap anggota keluarga memiliki tugas dan pekerjaan yang berbeda. Yang kedua, setiap anggota keluarga harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, uang terdiri dari dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Yang keempat, uang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, terima kasih anak-anak ibu semua yang ada di rumah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang ibu sampaikan hari ini bisa kalian pahami dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.